Terima kasih telah berkunjung di Algoritma Channel. Hari ini kita akan membahas tentang Information Technology Management. Pemanfaatan Information Technology dalam menunjang proses bisnis yang efektif dan efisien tidak terlepas dari tata kelola IT yang baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. IT Management adalah framework tata kelola IT sebagai standar bagi manajemen, organisasi, user, dan penanggung jawab IT yang harus diimplementasikan di setiap perusahaan. Disesuaikan dengan bidang usaha dan bisnis proses masing-masing perusahaan. Fleksibilitas penerapan Information Technology Management bergantung pada prioritas objektif perusahaan dan sumber daya IT yang dimiliki. Information Technology Management atau ITM mempunyai fokus pada keselarasan antara strategik IT dan perusahaan. Nilai tambah yang dihasilkan dari IT kepada perusahaan. Pengelolaan sumber daya yang ada di dalam perusahaan secara optimal, efisien dan efektif. Pengelolaan risiko yang optimal. Pengukuran dari kinerja IT. Implementasi ITM menuntut komitmen yang kuat dan kesadaran yang tinggi pada manajemen dan seluruh karyawan akan pentingnya tata kelola IT yang menjamin keamanan dan kesinambungan layanan IT bagi proses bisnis, serta membawa perubahan menuju tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Keberhasilan implementasi ITM adalah tanggung jawab manajemen, organisasi, user, dan penanggung jawab IT yang ada di dalam perusahaan. Framework ITM terdiri dari pondasinya adalah IT resource, dibagi menjadi 4 pilar: plan organization, acquire and implementation, delivery and support, monitoring and evaluation. Dan atapnya, kalau dianggap sebuah framework, sebuah rumah kokoh, atapnya adalah IT blueprint dan business blueprint. Oke, kita lanjutkan dengan IT resource sebagai pondasi. Terdiri dari sumber daya manusia. IT adalah orang-orang yang bergabung di dalam organisasi IT yang berperan dalam perencanaan, pengoperasian, serta mengevaluasi sistem dan layanan informasi. Sumber daya infrastruktur adalah fasilitas perangkat keras, hardware, jaringan komunikasi, dan perangkat lunak, software. Sumber daya aplikasi adalah sistem dan prosedur standar operating yang menunjang otomatisasi dan proses informasi. Sumber daya informasi adalah data dalam berbagai bentuk yang disajikan melalui sistem pengelolaan informasi yang digunakan perusahaan dan memenuhi standar kriteria. Efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, keterpaduan, ketersediaan, kepatuhan, kehandalan. Kita mulai dari pilar plan and organize. Inti utama pada pilar ini adalah memastikan strategi IT dan strategi bisnis dapat berjalan dengan selaras alliance. Memastikan perusahaan mendapatkan hasil yang optimal dari sumber daya IT. Memastikan setiap orang yang ada di organisasi IT memahami tujuan IT. Memastikan risiko dari IT dapat dikelola dan diminimalkan. Memastikan kualitas layanan dan sistem IT sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dari plan and organize, kita bagi menjadi beberapa sub. Define strategic IT plan. Perencanaan strategi dibutuhkan untuk mengelola dan mengarahkan semua sumber daya IT sesuai dengan strategi dan prioritas bisnis. Hal tersebut tertuang dalam IT blueprint. Selanjutnya, define the information architecture. IT berperan dalam membuat dan memperbaharui model informasi bisnis secara reguler dan mendefinisikan sistem yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan informasi. Proses ini dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas atas integritas, keamanan data, serta meningkatkan efektivitas dan pengendalian dari penggunaan informasi secara terintegrasi. Determinate Technological Direction. IT menentukan arah teknologi untuk mendukung bisnis. Hal ini membutuhkan perencanaan teknologi, infrastruktur, dan pembentukan komite IT.
Define the IT process, organization, and relationship. Organisasi IT dibentuk sesuai dengan framework proses IT untuk menjamin transparansi dan kontrol oleh manajemen. Dalam organisasi IT sebaiknya dibentuk strategic committee untuk memastikan pengawasan atas organisasi IT dan steering committee untuk menentukan prioritas dari sumber daya IT yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Organisasi IT secara umum terdiri dari 3 fungsi utama. Application development yang berfungsi untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi IT di perusahaan. Infrastructure yang berfungsi untuk mengembangkan memelihara infrastruktur IT seperti jaringan komputer, komunikasi, dan perangkat keras. Operation yang bertanggung jawab untuk memastikan layanan IT berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, manage the IT investment. Kerangka pengelolaan program investasi IT yang meliputi biaya, manfaat, prioritas anggaran, proses dan prosedur pengelolaan anggaran. Proses ini memerlukan kerjasama antara IT, user, dan manajemen sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya IT yang efektif dan efisien, memberikan manfaat terhadap perusahaan dari investasi IT tersebut. Selanjutnya, communication, management, aim, and direction. Manajemen mengembangkan kerangka kontrol IT serta mendefinisikan dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut yang ditekankan pada misi, tujuan layanan, kebijakan, dan prosedur. Manage IT Human Resources. Personal IT yang kompeten dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan layanan IT terhadap kebutuhan bisnis melalui proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi kinerja, promosi, dan terminasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, manage quality. Sistem pengelolaan mutu QMS (Quality Management System) disusun dan dikembangkan sesuai dengan prosedur yang disepakati. Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa IT memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan melakukan perbaikan terus-menerus dan transparan. Selanjutnya, assess and manage IT risk. Framework pengelolaan risiko dibuat, dikembangkan, dan disepakati di tingkat manajemen sesuai dengan risiko IT, strategi mitigasi, dan risiko lainnya. Framework ini diidentifikasikan, dianalisa, dan dinilai dengan potensial pada tujuan perusahaan sebagai akibat insiden yang tidak direncanakan. Strategi mitigasi risiko dilakukan untuk meminimalkan risiko lainnya yang mungkin timbul pada tingkat yang bisa diterima. Pelaksanaan strategi mitigasi IT harus mengacu pada risk management subsystem. Selanjutnya, manage project. Framework pengelolaan project meliputi master plan, pembagian tugas, deliverable, persetujuan oleh pengguna, pendekatan bertahap untuk menyerahkan output, quality assurance, rencana pengujian, pelaksanaan pengujian, dan evaluasi pasca implementasi setelah instalasi untuk memastikan pengelolaan risiko proyek. Pendekatan ini mengurangi munculnya risiko biaya tak terduga, meningkatkan komunikasi dan keterlibatan manajemen untuk memastikan nilai dan mutu output project sesuai dengan program investasi IT. Accure and implementation. Intisari utama pilar ini adalah setiap proyek baru harus bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dibuat berdasarkan perencanaan waktu serta budget yang sudah ditentukan. Memastikan sistem yang baru dapat berjalan dengan baik sesuai rencana implementasinya. Meminimalkan risiko atas setiap perubahan. Kita rinci. Identify automate solution. Kebutuhan untuk suatu aplikasi atau fungsi baru memerlukan analisa sebelum dibuat untuk memastikan bahwa persyaratan bisnis sudah terangkum di dalam sebuah pendekatan yang efektif dan efisien. Proses ini meliputi definisi kebutuhan, pertimbangan alternatif solusi, evaluasi teknologi, studi kelayakan, analisa risiko, cost-benefit analysis, dan kesimpulan dari sebuah keputusan akhir untuk in-house development atau outsourcing. Selanjutnya, Accure and Maintain Application Software, aplikasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Proses ini meliputi desain dari aplikasi yang tepat, termasuk sistem kontrol dan persyaratan keamanan, serta proses pengembangan dan konfigurasi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Selanjutnya, Acquire and Maintain Technology Infrastructure. IT melakukan proses pengadaan, penerapan, dan peningkatan infrastruktur teknologi. Untuk hal ini memerlukan pendekatan terencana bagi pengadaan, pemeliharaan, dan proteksi atas infrastruktur sesuai dengan strategi teknologi yang telah disepakati untuk memastikan bahwa ada dukungan teknologi yang berkelanjutan. Enable Operation and Use. Tersedianya pengetahuan tentang sistem baru yang meliputi dokumentasi dan petunjuk penggunaan bagi pengguna dan personal IT, serta menyediakan pelatihan untuk memastikan penggunaan aplikasi dan infrastruktur yang tepat. Procure IT Resource. Sumber daya IT termasuk jajarannya seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan perlu disiapkan. Hal ini memerlukan prosedur pengadaan, pemilihan vendor, penetapan kontrak, dan proses akuisisi itu sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya IT yang diperlukan secara efektif dan tepat waktu serta biaya yang efisien. Manage Changes. Semua perubahan, termasuk pemeliharaan dan perbaikan atau tambahan sementara patch yang bersifat darurat berkaitan dengan infrastruktur dan aplikasi dalam lingkungan operasional, secara formal dikelola dengan cara yang terkendali. Perubahan, termasuk dengan prosedur, proses, sistem, dan parameter pelayanan, akan dicatat, dinilai, dan diotorisasi sebelum implementasi dan evaluasi terhadap hasil yang direncanakan. Hal ini memastikan mitigasi dan risiko yang berdampak negatif terhadap stabilitas atau integritas dalam lingkungan operasional. Install and accredit solution and changes. Sistem baru digunakan setelah pengembangan selesai dengan melalui tahapan pengujian yang tepat sampai dengan migrasi sistem ke tahap operasional Go Live dan evaluasi pasca implementasi. Hal ini menjamin bahwa sistem operasional sesuai dengan tahapan yang disepakati dan begitu juga dengan hasilnya. Pilar selanjutnya adalah Delivery and Support. Inti dari pilar ini adalah layanan IT yang mempertimbangkan prioritas bisnis. Optimalisasi biaya-biaya IT, setiap karyawan dapat menggunakan sistem IT dengan produktif dan aman. Menciptakan sistem keamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Kita jabarkan sub dari pilar ini adalah Define and Manage Services Level. Layanan IT kepada divisi atau departemen lain dalam suatu perusahaan dituangkan dalam Service Level Agreement (SLA) yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mempermudah proses pemantauan, pelaporan yang tepat waktu, dan proses perbaikan. Managed Third Party Services. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh pihak ketiga, supplier, vendor, dan mitra sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk di dalamnya mendefinisikan peran tanggung jawab dan hasil evaluasi vendor. Managed Performance and Capacity. Untuk mengelola kinerja dan kapasitas sumber daya IT secara optimal, maka diperlukan proses evaluasi yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah mengantisipasi kebutuhan masa depan, analisa beban kerja dan persyaratan kontingensi. Ensure Continuous Services. Untuk menjamin kelangsungan layanan IT perlu disusun rencana kontingensi secara komprehensif yang meliputi proses pengujian, review secara berkala, dan pelatihan, termasuk menggunakan off-site backup storage. Kebutuhan untuk menyediakan layanan IT secara berkesinambungan, pelayanan mengacu pada risk management subsystem. Ensure System Security. Kebutuhan untuk mempertahankan dan melindungi informasi dan aset IT memerlukan proses pengelolaan keamanan. Proses ini meliputi pembentukan dan penentuan peran serta tanggung jawab, kebijakan, standar, dan proses keamanan IT. Manajemen keamanan juga mencakup pelaksanaan pemantauan dan pengujian berkala serta tindakan korektif atas sistem keamanan untuk mengidentifikasikan kerentanan keamanan atau insiden yang muncul. Identify and allocate cost. Perlunya sistem pengelolaan biaya IT yang tepat dan merata untuk kepentingan bisnis memerlukan perhitungan yang akurat atas biaya IT yang disepakati oleh manajemen untuk memastikan alokasi yang tepat. Proses ini mencakup pengembangan dan pengoperasian sistem untuk mencatat, mengalokasikan biaya IT dan melaporkannya kepada pengguna layanan. Sistem alokasi biaya yang tepat memungkinkan bagi manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan layanan IT. Educate and train user.
Pelatihan yang efektif atas semua pengguna sistem IT, termasuk staf IT, membutuhkan identify kebutuhan pelatihan pada setiap kelompok pengguna. Selain mengidentifikasikan kebutuhan, proses ini mencakup penetapan pelaksanaan strategi untuk pelatihan yang efektif agar hasil pelatihan dapat terukur. Manage Services Desk and Incident. Tanggapan yang efektif dan tepat waktu dari IT terhadap laporan penggunaan dan pelaporan masalah membutuhkan desain dan eksekusi yang baik dan dari service desk dan proses pengelolaan insiden. Proses tersebut mencakup penetapan fungsi service desk dengan registrasi, eskalasi insiden, kecenderungan, dan analisa akar masalah serta penyelesaiannya. Manfaat bagi perusahaan adalah produktivitas yang meningkat melalui penyelesaian yang cepat terhadap laporan pengguna. Manage the configuration. Integritas konfigurasi dari perangkat keras dan perangkat lunak menyaratkan pembentukan pemeliharaan repository konfigurasi beserta kelengkapan yang akurat. Proses ini mencakup pengumpulan konfigurasi information, membentuk baseline, memverifikasi, melakukan audit konfigurasi information, dan mengupdate repository sesuai dengan kebutuhan. Manage problems. Pengelolaan masalah yang efektif membutuhkan identify dan klasifikasi dari seluruh masalah, analisa akar masalah, dan penyelesaian dari masalah tersebut. Proses pengelolaan masalah meliputi cara perbaikan, pemeliharaan catatan masalah, dan evaluasi status dari pelaksanaan perbaikannya. Proses pengelolaan masalah yang efektif memaksimalkan ketersediaan sistem, memperbaiki tingkat layanan, mengurangi biaya, dan memudahkan serta memuaskan pelanggan. Manage data. Pengolahan data yang efektif membutuhkan identifikasi kebutuhan data. Proses pengolahan data membutuhkan prosedur yang efektif untuk mengatur media, library, backup, dan recovery pada data setiap proses pemusnahan, disposal, serta penyimpanan data. Pengelolaan data yang efektif membantu untuk memastikan kualitas, ketetapan waktu, dan ketersediaan data bagi perusahaan. Manage the physical environment. Perlindungan atas perangkat komputer beserta penggunaannya memerlukan perancangan dan pengelolaan lingkungan physical environment yang baik. Proses pengelolaan lingkungan yang fisik termasuk perancangan lokasi, pembelian fasilitas yang baik, dan perancangan proses yang efektif untuk memantau faktor lingkungan dalam mengelola akses. Manage operation. Proses ini meliputi penentuan kebijakan operasional dan prosedur pengelolaan efektif dari proses pengelolaan data yang terjadwal, pelindungan atas output sensitif, dokumen rahasia, pemantauan kinerja infrastruktur, dan memastikan preventive maintenance dan perangkat keras. Pilar selanjutnya adalah monitoring and evaluation. Inti dari pilar ini adalah mengukur kinerja untuk dapat mengidentifikasi masalah yang ada sebelum terlambat, memastikan bahwa kontrol internal dari manajemen sudah dijalankan secara efisien dan efektif terhadap kepatuhan, compliance, kebijakan, prosedur internal, dan standar tata kelola IT. Kinerja IT dapat dihubungkan dengan tujuan bisnis. Kontrol kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan IT sudah sesuai dengan model keamanan informasi. Kita bagi dari subpilarnya adalah monitoring and evaluation IT performance. Proses ini meliputi pendefinisian indikator kinerja yang relevan, sistematis, pelaporan kinerja, dan kecepatan bertindak atas penyimpangan. Pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah benar dan sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan. Monitoring and evaluation internal control. Proses ini mencakup pemantauan dan pelaporan kontrol atas pengecualian, exception, hasil self-assessment, dan evaluasi dari pihak ketiga. Manfaat utama dari pemantauan atas kontrol internal adalah untuk memberikan jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasional serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ensure compliance with external requirement. Pengawasan efektif terhadap kepatuhan memerlukan sebuah proses evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan persyaratan kontrak. Proses ini termasuk mengidentifikasi persyaratan kepatuhan, mengevaluasi dan mengoptimalkan respon terhadap kepatuhan, memperoleh jaminan bahwa persyaratan telah dipenuhi, dan melaporkan ke manajemen pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku mengacu ke Good Corporate Governance. Provide IT Governance, membentuk framework tata kelola IT yang efektif termasuk menentukan struktur organisasi, proses kepemimpinan, peran, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses dan investasi IT selaras dan dijalankan sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan. Mature Index, tata kelola IT yang baik, Good IT Governance yang ditunjang oleh pilar-pilar di atas dicapai dengan Maturity Index yang tinggi. Indeks keberhasilan implementasi IT diukur dalam 5 Maturity Index.
Indeks pertama adalah non-exist, belum adanya proses pengelolaan IT, level 0. Level 1 adalah inisiasi ad hoc. Proses pengelolaan IT sudah ada tetapi belum terorganisasi dengan baik. Level kedua adalah repeatable but intuitive. Proses pengelolaan IT sudah berjalan tetapi bersifat intuitif dan mengikuti proses yang umum. Level 3, define process. Proses pengelolaan IT sudah berjalan sesuai dengan prosedur proses yang telah ditentukan, disosialisasikan, didokumentasikan dengan baik. Level 4, manage and measurable. Proses pengelolaan IT sudah terkelola dengan baik, mengikuti pola yang umum dan kinerja terstruktur yang terukur dengan baik. Level 5, optimize. Proses pengelolaan IT sudah mencapai titik praktek IT yang baik dan efektif mengikuti perkembangan perusahaan. Masing-masing tingkat kedewasaan pada setiap proses diukur berdasarkan atribut sebagai berikut. Kesadaran dan komunikasi, kebijakan perencanaan dan prosedur, alat bantu dan otomatisasi, keahlian dan pengalaman, tanggung jawab dan akuntabilitas, penentuan target dan pengukuran. IT Blueprint merupakan dasar perencanaan pengembangan IT selama 5 tahun ke depan yang diselaraskan dengan strategik bisnis perusahaan melalui bisnis blueprint. IT Blueprint bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan bisnis perusahaan. Demikian penjelasan tentang IT Management. Mudah-mudahan bermanfaat untuk memberikan gambaran secara luas bagaimana IT dimanage dengan baik, khususnya dalam kondisi pandemi saat ini. Terima kasih.